Nurdiansyah Putra Davina Barus dari Prodi PGSD dengan NIM 2404109195. Di sini saya akan membahas tentang penjajahan dan akibatnya bagi kehidupan manusia. Di dalam materi ini kita akan mempelajari latar belakang dari timbulnya penjajahan di Indonesia. Terdapat dua faktor. Di dalam faktor ini kita membahas dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal yang berarti dari dalam. Yang kedua adalah faktor eksternal berarti dari luarnya. Nah, dari faktor internal terdapat gold, glory, dan gospel, di mana gold adalah emas ataupun kekayaan yang ada di Indonesia. Yang kedua ada glory, di mana glory adalah kejayaan. Banyak negara-negara yang ada di Eropa berusaha untuk merebut wilayah yang ada di Indonesia untuk mendapatkan kejayaan. Nah, lalu yang ketiga adalah gospel, di mana gospel ini adalah penyebaran agama-agama seperti agama Katolik. Baiklah, kita akan masuk ke dalam faktor eksternal, di mana faktor eksternal itu terdapat karena lokasi strategis Indonesia. Kedua, menemukan lokasi baru. Baiklah, kita akan masuk dalam karakteristik penjajahan. Yang pertama, Portugis. Pada Portugis, fokus pada monopoli perdagangan rempah-rempah dan penyebaran agama Katolik. Nah, yang kedua, Pada faktor internal pada antara Belanda, lain di mana Belanda bersifat tanam paksa dan mengadakan adu domba di wilayah Nusantara untuk merebut wilayah-wilayah yang ada di Nusantara. Lalu yang ketiga ada Spanyol, di mana Spanyol berfokus pada Maluku untuk merebut ataupun memonopoli perdagangan Maluku serta penyebaran agama di Maluku. Keempat, karakteristik Inggris, di mana dia fokus pada penjajahan singkat, reformasi administratif, dan penelitian di bawah Raffles. Lalu kita masuk kepada pembahasan akibat dari penjajahan bagi kehidupan. Nah, akibat dari penjajahan bagi kehidupan adalah yang pertama itu ada kemiskinan, yang kedua kesengsaraan, yang ketiga penderitaan petani yang panennya hancur dan bahkan mereka mati kelaparan dan disiksa, dan penderitaan dari diskriminasi bangsa barat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang perjuangan bangsa Indonesia dan semangat menuju. Dalam materi ini kita akan membahas tentang faktor pendorong kebangkitan nasional. Dan penderitaan dari diskriminasi bangsa barat serta penderitaan pada pajak yang ketinggian dan merindukan kejayaan di masa lalu. Pada faktor eksternalnya adalah kemenangan Jepang pada Rusia dan gerakan kebangkitan nasional pada Asia seperti Kongres Nasional India dan Turki, dan merindukan kejayaan di masa lalu. Pada faktor eksternalnya adalah kemenangan Jepang pada Rusia. Lalu kita masuk pada karakteristik
perjuangan kebangkitan nasional pada masa pergerakan kebangkitan nasional. Di mana di sini karakteristiknya memiliki ciri yang heroik, memiliki semangat juang yang sangat luar biasa, dan rela mengorbankan segala bentuk apapun untuk menuju kemerdekaan yang adil serta merdeka serta sentosa. Banyak pejuang-pejuang yang rela merelakan harta benda, nyawa, keluarga, dan lain-lainnya. Pada masa ini, banyak para pahlawan yang bertekad bulat untuk menuju kemerdekaan ataupun kebangkitan nasional. Bahkan mereka rela mengorbankan harta benda, keluarga, nyawa, dan tumpah darah mereka. Mereka tidak mengingat waktu, lelah, letih, dan lesu. Mereka selalu yakin dan percaya bahwa mereka bisa merdeka. Nah, selanjutnya kita masuk pada karakteristik perjuangan kemerdekaan Indonesia pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia. Di mana pada karakteristik menjelang kemerdekaan ini mereka bersifat nasional. Yang kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat. Yang ketiga, dipimpin oleh kaum intelektual. Yang keempat, menyediakan ataupun memakai media cetak sebagai penyebaran informasi untuk berita tentang Indonesia baik dalam masa penjajahan maupun dalam masa menuju kebangkitan serta kemerdekaan Indonesia. Nah, yang terakhir, pada menjelang kemerdekaan ini, Indonesia memanfaatkan kondisi global. Thank you.